bersama-sama. Tapi kalau spekulasi atau prediksinya Mbah Gatot kira-kira akan mengarah ke sana apa enggak? Saya yakin itu, saya yakin. Seperti halnya dulu keyakinan bahwa kelak Borobudur Prambanan ini akan Baik, selamat malam Mbah Gatot, Rahayu. malam rahayu, rahayu. Malam hari ini tentu kita sebagai warga negara Indonesia, bagian daripada Republik ini cukup bangga mengingat telah ditetapkannya Borobudur dan Prambanan sebagai destinasi wisata religi atau wisata spiritual internasional. Nah, saya yakin karena beberapa kali Mbah Gatot juga sering mengupas terkait keistimewaan daripada Borobudur dan Prambanan. Nah, bagaimana melihat hal itu Mbah Gatot? Monggo. Ya, memang ya, pertama-tama kita mengucapkan selamat ya kepada semua warga Indonesia, masyarakat Indonesia, juga pemerintah yang telah menetapkan Borobudur Prambanan ya, warisan budaya dunia yang ada di Indonesia sebagai destinasi spiritual dunia ya, yang merupakan kebangkitan budaya Nusantara sebagai pusat peribadatan Buddha dan Hindu seluruh dunia ya. Bukan luar biasa sekali, bahasa leluhur kita Astungkara ya, bersyukur. Ini merupakan prioritas nasional dan rupanya banyak dari kawan-kawan Hindu melakukan upacara semacam syukuran dengan upacara yang disebut Pancadhatu. Jadi Pancadhatu itu penanaman pacabatu, penanaman serbuk-serbuk atau serpian dari logam seperti emas, perak, besi, baja, lantas juga permata. Itu ada penanaman semacam itu, upacara semacam itu. Itu merupakan satu upacara yang luar biasa sebagai ucapan syukur Astungkara dengan ditetapkannya Borobudur dan Prambanan sebagai pusat peribadatan, walaupun masih juga dalam proses ya. Dalam proses itu sebetulnya sudah menjadi pembicaraan lama dari masyarakat, bagaimana kita mampu mengangkat Borobudur Prambanan ini sebagai pusat peribadatan Buddha dan Hindu, yang otomatis mengarah kepada kemakmuran masyarakat. Income pemerintah, kemakmuran masyarakat itu akan tercipta, juga akan banyak membantu. Di sini akhirnya kita berpikir kepada zaman akhir Singosari atau awal-awal Mojopahit tentang hutan tular, di mana terjadi sedikit gesekan antara Buddha dan Hindu ya, atas ditengahi oleh emputan tular dengan sumpahnya atau wejangannya, yang akhirnya menciptakan satu kalimat yang kita angkat sebagai lambang negara
Garuda Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa itu kan penyatuan. Jadi timbulnya satu keyakinan agama Siwa Buddha gitu. Lantas ini menggambarkan satu persatuan dan persatuan bangsa. Nah, ini akhirnya kita berpikir maksudnya itu dengan Borobudur Prambanan, dua agama besar ya, itu pusat peribadatannya di Indonesia, di Jawa. Nah, setidaknya salah satu pusat peribadatan. Nah, ini kalau kita berpikir jauh, kita melihat Gunung Bromo itu juga pusat peradaban, pusat peribadatan pada zaman-zaman kuno, bahkan sebelum Mojopahit, zaman Medang, bahkan mungkin sebelum zaman Medang kita tidak tahu. Tapi dari bukti-bukti yang diketemukan bentuk prasasti di Penanjakan ya, itu jelas bahwa Gunung Bromo, Pegunungan Tengger itu dipatok sebagai pusat peribadatan bahasa kita, dan kemungkinan itu dunia, kita tidak tahu. Nah, sekarang ini hanya dipakai oleh orang-orang atau masyarakat kita di wilayah Gunung Tengger yang disebut dengan masyarakat Tengger itu. Semua sejarawan menyatakan dan memastikan bahwa masyarakat Tengger dengan Gunung Bromonya itu, atau Gunung Bromo dengan masyarakat Tenggernya itu, satu-satunya wilayah dan satu-satunya masyarakat yang masih kental dengan budaya Mojopahit, dengan peradaban Mojopahit, yang masih kental dengan peribadatan yang marak, yang eksis pada zaman Mojopahit ke belakang. Nah, ini kita menjadinya melamun ya, membayangkan setelah saudara-saudara kita atau mungkin dunia ya, masyarakat dunia yang beragama Hindu dan Buddha pada setiap tahun itu melakukan persembahyangan di Borobudur untuk Buddha, di Prambanan untuk Hindu. Atas bagaimana andai kata terjadi kedua kelompok masyarakat ini akhirnya meneruskan perjalanan spiritualnya ke Gunung Bromo. Wah, itu idaman kita, menyatu di Gunung Bromo. Nah, di situ bagi orang-orang lokal, orang-orang Jawa khususnya ya, kalau dulu orang-orang Nusantara, itu juga merupakan pusat peribadatan. Bertemu di situ, itu merupakan sesuatu yang sangat besar. Jadi pembicaraan di masyarakat sejak 30-50 tahun yang lalu sudah ada tentang satu pemikiran betapa andai kata Borobudur Prambanan itu sebagai pusat peribadatan Hindu dan Buddha seluruh dunia. Nah, merupakan warisan budaya dunia yang ada di Indonesia. Itu sudah lama kan banyak bicara di masyarakat itu. Sekarang menjadi kenyataan. Dan bagaimana pula andai kata setelah itu kedua agama besar yang dipeluk oleh masyarakat dunia atau Indonesia ini akhirnya meneruskan peribadatan itu ke Gunung Bromo bersama-sama. Nah, ini juga idaman. Gunung Bromo dengan masyarakat Tenggernya merupakan satu-satunya peninggalan peribadatan
budaya Mojopahit yang masih ada. Di situ sampai saat ini pun masih dipakai sebagai pusat peribadatan. Jadi walaupun masyarakat Hindu di Gunung Bromo yang disebut dengan masyarakat Tengger ini memeluk agama Hindu Dharma, tapi memakai Gunung Bromo ya, di sekeliling kawah dengan lautan pasirnya sebagai pusat peribadatan masih dilakukan dengan kasodonya itu, peringatan hari kasodo setiap tahun di samping Kakaru itu di dalam Hindu dunia seperti ini tidak ada, itu hanya masyarakat Tengger yang akhirnya dipakai sebagai sarana wisata dikunjungi oleh orang-orang seluruh dunia pada saat masyarakat Tengger melakukan hari raya Kasodo. Ini kayak di sini akhirnya di lautan pasir itu oleh 4 kabupaten ya, Probolinggo, Pasuruan, Lumajang dan Malang didirikan pura di situ untuk persembahyangan setiap saat tiap hari besar, terutama pada hari raya Kasodo. Wah, ini betapa kalau akhirnya dari Prambanan, Borobudur, saudara-saudara kita yang beragama Hindu dan Buddha ini akhirnya meneruskan persembahyangan itu ke Gunung Bromo bersama-sama. Tapi kalau spekulasi atau prediksinya Mbah Gatot kira-kira akan mengarah ke sana apa enggak? Saya yakin itu. Saya yakin. Seperti hanya dulu keyakinan bahwa kelak Borobudur Prambanan ini akan dijadikan pusat peradaban, pusat peribadatan agama Hindu dan Buddha seluruh dunia, itu dulu sudah menjadi pembicaraan dan yakin masyarakat itu. Dulunya demikian dikembalikan kepada fungsi yang aslinya yang lama. Dan juga Gunung Bromo, pusat peribadatan, kan ada banyak bukti-bukti yang menerangkan itu. Empu Sendok sendiri eksodus dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu juga pertama ke Gunung Bromo untuk dipakai sebagai pusat peribadatan itu. Jadi mengenang masa lalunya itu, dan terus rupanya tidak pernah putus itu Bromo sebagai pusat peribadatan ini sejak zaman Medang sampai Mojopahit. Cuma jarang dibicarakan. Nah, ini saya juga punya keyakinan kelak akan ketemu di situ. Berarti ada tiga kelompok masyarakat yang bersama-sama. Tambahan Tengger itu tadi ya? Iya, tambahan masyarakat Jawa ya. Oh. Walaupun dia beragama apapun, Jawa itu percaya bahwa Bromo itu pusat peribadatan. Kan akhirnya bertemu di situ. Itu sesuatu yang luar biasa. Sesuai dengan idaman daripada Emputan Tular dengan Bhinneka Tunggal Ika, Tadana Dharma Mangruwa, itu artinya kebenaran cuma satu, tidak mendua kebenaran itu, kan begitu. Jadi yang kita jaga keberadaannya atau kelestariannya, kita lestarikan itu kan Bhinneka Tunggal Ikaan ya. Bhinneka Tunggal Ika itu satu paket di bawah naungan Garuda, lambang negara, sehingga kalau disebutkan bahwa kita memeriahkan kebinekaan itu kurang tepat. Kita memeriahkan perbedaan. Loh, perbedaan kok dimeriahkan? Perbedaan itu berbahaya kalau tidak dirawat menjadi Tunggal Ika. Bhinneka itu bisa membahayakan kalau tidak ditunggal ikakan. Maka disebutnya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang kita rawat itu, kita meriahkan itu Bhinneka Tunggal Ikaan. Yang kita tanamkan itu, jangan sampai kita merasa berbeda-beda. Sebab perbedaan itu kan rahmat ya. Kalau kita bisa menemukan Tunggal Ikanya, persamaannya,
dan perbedaan menjadi malapetaka kalau kita tidak mampu untuk merawat, menemukan tunggal ikanya. Coba dirasakan. Jadi tidak gampang. Justru itu yang kita ini yang dihantam oleh oknum-oknum ya, baik itu perorangan, kelompok, komunitas dalam dan luar negeri, itu kepada kita sebagai bangsa demi menghambat pembangunan ini, menghambat kemajuan ini, menghambat kemakmuran ini, adalah tunggal ikanya yang dihantam, sehingga kita menjadi perbedaan yang meruncing. Nah, apa yang dimeriahkan, dirawat, kebinekaan itu apanya? Tunggal ikanya kan. Jadi, nah, pengertian semacam itu perlu. Jadi bukan kebinekaan, tapi kebinekaan tunggal ikaan. Jadi satu. Bineka tunggal ika itu tidak bisa dipisah. Satu kesatuan yang utuh. Bineka tunggal ika ini. Nah, contoh aja ya. Ini kalau contoh-contoh yang gampang aja. Perbedaan umat manusia ini. Kan umat manusia ini kan sebetulnya sama. Banyak persamaannya. Sekarang sesama laki-laki. Apa itu orang Nusantara, orang Arab, Cina, India, Eropa, kan sama. Dari makhluk yang bernama manusia ini yang sangat berbeda itu gender, laki dan perempuan ini berbeda, tapi kenapa bisa tunggal ika, menyatu, timbul rasa cinta, senang, kasih sayang, nah, sehingga menimbulkan keturunan. Ini yang mempertahankan keberadaan umat manusia, karena ada persatuan. Dua manusia ya yang berbeda ini menyatu, ada rasa ketertarikan di antara keduanya. Ini yang justru cara Maha Pencipta Tuhan untuk mempertahankan keberadaan umat manusia berkembang. Nah ini aneh. Jadi jelas bineka menjadi tunggal ika, ini kebineka tunggal ikaan, gambaran ini sudah. Kalau sesama perempuan seandurnya podo sama, sama laki sedunia sama, tapi laki perempuan kan berbeda. Nah, kenapa ini bisa menyatu? Ini sudah kodrat Tuhan. Akibat menyatu dengan dua manusia yang berbeda ini, timbullah pertahanan keberadaan manusia dan berkembang. Nah, ini gambaran bahwa keberbedaan itu rahmat dan nikmat kan gitu, itu. Itu. Nah, oleh karena itu gambaran tentang itu, tentang timbulnya saling ketertarikan antara dua kelompok manusia ini, itu menggambarkan kepada kita bahwa kita ini kalau memang ketemu kebinekaan tunggal ikaan, kita menjadi nikmat.